Mustika Leman dengan NIM 01-2021-007, semester 7, Prodi S1 Keperawatan Fakultas Kesehatan. Dalam video ini saya akan menjelaskan mengenai apa-apa saja obat yang ada dalam troli emergensi beserta kegunaannya dan perbedaan nasal kanul, rebreathing mask, dan non-rebreathing mask. Serta dalam video ini saya juga menjelaskan mengenai SOP seperti pemasangan ventilator, syringe pump, dan infus pump. Yang pertama itu mengenai obat-obat yang ada dalam troli emergensi. Troli emergensi ICU merupakan perlengkapan vital yang berisi berbagai macam obat-obatan dan peralatan yang siap digunakan untuk menangani keadaan darurat pada pasien kritis. Isi dari troli ini sangat penting untuk menjamin penanganan yang cepat dan tepat ketika terjadi kondisi yang mengancam jiwa. Beberapa jenis obat yang umum ditemukan dalam troli emergency ICU dan kegunaannya yaitu seperti obat-obatan untuk mendukung fungsi kardiovaskular seperti epinefrin, digunakan untuk meningkatkan tekanan darah dan detak jantung dalam kondisi shock, henti jantung atau reaksi alergi yang parah. Norepinefrin digunakan untuk meningkatkan tekanan darah, sering digunakan pada pasien shock septic. Yang ketiga itu dopamin, digunakan untuk meningkatkan tekanan darah dan curah jantung. Selanjutnya atropin, digunakan untuk meningkatkan detak jantung yang terlalu lambat. Yang kedua itu obat-obatan untuk mengatasi gangguan pernapasan seperti albuterol yang digunakan untuk membuka saluran udara pada pasien asma atau penyakit paru obstruktif kronik. Yang kedua yaitu kortikosteroid yang digunakan untuk mengurangi peradangan pada saluran udara. Selanjutnya obat-obatan untuk mengatasi nyeri, yaitu opioid lain yang digunakan untuk mengatasi nyeri sedang hingga berat. Selanjutnya obat penenang yang sering digunakan untuk sedasi sebelum prosedur medis, seperti kalsium, digunakan untuk mengatasi hipokalemia atau kadar kalium darah rendah dan gangguan pembekuan darah. Selanjutnya mari kita bahas mengenai perbedaan antara nasal kanul, rebreathing mask, dan non-rebreathing mask. Ketiga alat ini digunakan untuk memberikan terapi oksigen namun memiliki cara kerja dan penggunaannya yang berbeda. Yang pertama itu nasal kanul. Terdiri dari 2 tabung plastik tipis yang dimasukkan ke dalam lubang hidung. Cara kerjanya yaitu memberikan aliran oksigen yang rendah dan terus-menerus melalui hidung. Kegunaannya ini umumnya digunakan untuk pasien yang membutuhkan peningkatan oksigen ringan atau sebagai terapi jangka panjang. Yang kedua itu rebreathing mask. Masker yang menutupi hidung dan mulut dengan kantong udara di bagian bawah. Cara kerjanya itu sebagian udara yang dikeluarkan pasien akan kembali terhirup sehingga memungkinkan pasien menghirup kembali oksigen yang masih ada. Kegunaannya itu digunakan untuk pasien yang membutuhkan peningkatan oksigen sedang. Yang ketiga non-rebreathing mask. Mirip dengan rebreathing mask namun memiliki katup satu arah yang mencegah udara yang dikeluarkan pasien kembali terhirup. Cara kerjanya memberikan konsentrasi oksigen yang lebih tinggi dibandingkan rebreathing mask. Kegunaannya digunakan untuk pasien yang membutuhkan peningkatan oksigen yang signifikan. Selanjutnya mari kita bahas mengenai SOP pemasangan ventilator, syringe pump, dan infus pump. Yang pertama yaitu SOP pemasangan ventilator. Pemasangan ventilator merupakan langkah krusial dalam penanganan pasien yang mengalami kesulitan bernapas. Prosedur ini melibatkan beberapa tahap. Tujuannya yaitu mempertahankan oksigenasi. Ventilator memberikan oksigen tambahan kepada pasien yang mengalami kesulitan dalam mendapatkan oksigen yang cukup dari udara sekitar. Berikut SOP pemasangan ventilator. Yang pertama, evaluasi pasien. Dalam evaluasi pasien meliputi kondisi klinis, menilai tingkat keparahan gangguan pernapasan, kesadaran pasien, dan parameter vital lainnya. Selanjutnya pemeriksaan fisik, memeriksa kondisi saluran pernapasan atas dan bawah.
Selanjutnya pemeriksaan penunjang meliputi pemeriksaan darah, gas darah arteri, dan radiologi. Selanjutnya pemeriksaan penunjang meliputi pemeriksaan darah, gas darah arteri, dan radiologi. Selanjutnya masuk pada persiapan alat dan perlengkapan, yaitu yang pertama ventilator, memastikan ventilator dalam kondisi baik dan terkalibrasi. Tubo endotrakeal, memilih ukuran yang sesuai dengan anatomi pasien. Obat-obatan, menyiapkan obat-obatan yang diperlukan seperti sedatif, analgesik, dan relaksan otot. Peralatannya seperti laringkoskop, blade, stalet, suction, dan blow cuff. Ada juga monitor membantu parameter vital pasien selama dan setelah pemasangan ventilator. Selanjutnya itu prosedur intubasi. Yang pertama itu pre-oksigenasi, memberikan oksigen 100% sebelum intubasi. Selanjutnya laringkoskopi, memvisualisasi pita suara dan memasukkan tubo endotrakeal. Selanjutnya itu konfirmasi penempatan, mendengarkan suara napas bilateral, melihat kondensasi pada tubo, dan melakukan pemeriksaan kapnografi. Selanjutnya konfirmasi penempatan, mendengarkan suara nafas bilateral, melihat kondensasi pada tubo, dan melakukan pemeriksaan kapnografi. Selanjutnya fiksasi tubo, memastikan tubo terfiksasi dengan baik agar tidak bergeser. Selanjutnya penyambungan ke ventilator, hubungkan tubo endotrakeal, sambungkan tubo endotrakeal ke sirkuit ventilator. Selanjutnya atur parameter ventilator sesuai setting ventilator sesuai dengan kebutuhan pasien, seperti volume tidal, frekuensi napas, dan VOS. Selanjutnya monitoring dan evaluasi. Yang pertama itu parameter vital, pantau terus parameter vital pasien seperti frekuensi jantung, tekanan darah, saturasi oksigen, dan gas darah arteri. Selanjutnya respon pasien, perhatikan respon pasien terhadap ventilasi mekanik seperti gerakan dada, suara nafas tambahan, dan saturasi oksigen. Selanjutnya penyesuaian setting, lakukan penyesuaian setting ventilator secara berkala. Selanjutnya dokumentasi, catat semua langkah prosedur setting ventilator dan respon pasien dalam catatan medis. Selanjutnya yang kedua, SOP pemasangan sharing pump. Sharing pump adalah alat medis yang digunakan untuk memberikan infus obat secara akurat dan terkontrol. Penggunaan sharing pump sangat penting untuk memastikan dosis obat yang diberikan tepat dan sesuai dengan kebutuhan pasien. Tujuan penggunaan sharing pump yaitu memberikan infus obat dengan kecepatan yang sangat akurat. Selanjutnya peralatan yang dibutuhkan yaitu sharing pump, spuit atau ukuran sesuai kebutuhan, obat infus, infus set lengkap seperti selang infus, nadel, dan lain-lain, statif infus, sarung tangan steril, dan desinfektan. Prosedur pemasangan sharing pump. Yang pertama, mencuci tangan. Sebelum memulai prosedur, kita harus mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau gunakan hand sanitizer. Selanjutnya itu persiapan peralatan. Pastikan sharing pump dalam kondisi bersih dan berfungsi dengan baik. Isi spuit dengan obat infus sesuai dengan dosis yang telah ditentukan. Hubungkan spuit pada sharing pump. Sambungkan selang infus pada spuit dan pastikan tidak ada kebocoran. Pasang nadel pada ujung selang infus. Selanjutnya, pasang sharing pump pada statif. Letakkan sharing pump pada statif infus dengan posisi yang stabil. Atur kecepatan infus, masukkan data kecepatan infus yang telah ditentukan ke dalam sharing pump. Pasang infus pada pasien. Pilih vena yang sesuai untuk infus. Lakukan desinfeksi pada area penyuntikan. Tusukkan nodal ke dalam vena dengan sudut yang tepat. Pastikan darah keluar dari nodal untuk memastikan bahwa nodal sudah berada di dalam vena. Fiksasi infus dengan plaster. Nyalakan sharing pump.
tekan tombol power untuk menghidupkan sharing pump. Pantau pasien, lakukan pemantauan secara berkala terhadap kondisi pasien selama pemberian infus, seperti tanda-tanda alergi, reaksi obat, dan kecepatan infus. Selanjutnya, akhiri prosedur. Setelah pemberian infus selesai, matikan sharing pump, lepaskan noodle dari vena pasien, bersihkan area penyuntikan, buang semua peralatan yang sudah digunakan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Kemudian mencuci tangan kembali. Sterilisasi sesuai, menjaga sterilitas selama prosedur untuk mencegah infeksi. Selanjutnya, keamanan pasien. Pastikan obat yang diberikan sudah benar dan dosisnya tepat. Selanjutnya itu melakukan pemantauan. Lakukan pemantauan secara berkala terhadap kondisi pasien dan kecepatan infus. Selanjutnya, melakukan dokumentasi. Catat semua tindakan yang telah dilakukan dalam catatan medis pasien. Selanjutnya itu yang ketiga, SOP pemasangan infus pump. Infus pump adalah alat medis yang digunakan untuk memberikan cairan infus secara akurat dan terkontrol. Penggunaan infus pump sangat penting untuk memastikan dosis cairan yang diberikan tepat dan sesuai dengan kebutuhan pasien. Tujuan penggunaan infus pump yaitu memberikan infus cairan dengan kecepatan yang sangat akurat. Masuk pada peralatan yang dibutuhkan, seperti infus pump, set infus lengkap, seperti selang infus, camber, roller cam, spike, dan needle. Yang ketiga itu cairan infus, statif infus, sarung tangan steril, dan disinfektan. Prosedur pemasangan infus pump. Mencuci tangan. Mencuci tangan sebelum memulai prosedur. Mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau gunakan hand sanitizer. Masuk pada persiapan alat. Pastikan infus pump dalam kondisi bersih dan berfungsi dengan baik. Isi camber infus set dengan cairan infus sesuai dengan dosis yang telah ditentukan. Hubungkan selang infus pada infus pump dan pastikan tidak ada kebocoran. Pasang spek pada ujung selang infus, pasang needle pada spek, pasang infus pump pada statif, letakkan infus pump pada statif infus dengan posisi yang stabil. Atur kecepatan infus, masukkan data kecepatan infus yang telah ditentukan ke dalam infus pump. Pasang infus pada pasien, pilih vena yang sesuai untuk infus. Lakukan desinfeksi pada area penyuntikan. Kemudian tusukkan noodle ke dalam vena dengan sudut yang tepat. Pastikan darah keluar dari noodle untuk memastikan bahwa noodle sudah berada di dalam vena. Selanjutnya melakukan fiksasi infus dengan plaster. Nyalakan infus pump, tekan tombol power untuk menghidupkan infus pump. Kemudian pantau pasien, lakukan pemantauan secara berkala kondisi pasien selama pemberian infus, seperti tanda-tanda alergi, reaksi obat, dan kecepatan infus. Kemudian mengakhiri prosedur. Setelah pemberian infus selesai, memastikan infus pump. Lepaskan needle dengan vena pasien. Bersihkan area penyuntikan, buang semua peralatan yang sudah digunakan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Kemudian mencuci tangan kembali. Sterilisasi. Selalu menjaga sterilisasi selama prosedur untuk mencegah infeksi. Kemudian keamanan pasien. Pastikan cairan yang diberikan sudah benar dan dosisnya tepat. Selanjutnya melakukan pemantauan. Lakukan pemantauan secara berkala terhadap kondisi pasien dan kecepatan infus. Selanjutnya melakukan dokumentasi. Catat semua tindakan yang telah dilakukan dalam catatan medis pasien. Berikut materi yang saya jelaskan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.